Hai sahabat tanah air. Singapura adalah salah satu negara terkaya di dunia melampaui Amerika Serikat dan Inggris dalam hal PDB per kapita. Namun, kebahagiaan warganya tampaknya memudar. Mereka menginginkan perubahan. Negara pulau ini yang ukurannya sebanding dengan Jakarta diam-diam menyerap miliaran dolar dari Cina dan Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Aliran uang yang menguntungkan ini telah membuat sekelompok kecil orang di Singapura menjadi sangat kaya. Tetapi sebagian besar warga Singapura justru semakin terpuruk. Generasi muda di negara ini kini semakin vokal menuntut perubahan. Namun banjir uang ini juga membawa dampak negatif. Ketika negara ini menjadi semakin makmur, harga kebutuhan melambung tinggi dan ketimpangan kekayaan semakin tajam. Dua isu yang kini memicu perdebatan di negara kota ini. Singapura merdeka dari Malaysia pada tahun 1965 dan kerja keras rakyatnya berhasil mengubah negara ini dari sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat keuangan global. Namun kini generasi muda di Singapura menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Harga rumah rata-rata mencapai 1,2 juta dolar AS pada tahun 2023. Dan perumahan umum yang dulunya menjadi kebanggaan nasional kini semakin sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Dahulu Singapura menciptakan keajaiban dengan memberikan perumahan umum kepada 80% penduduknya, menciptakan stabilitas dan kebahagiaan sosial yang dikagumi oleh banyak negara lain. Namun beberapa tahun terakhir pemerintah Singapura sangat fokus menarik investor kaya dari luar negeri untuk berinvestasi dan menetap di Singapura. Akibatnya Singapura kini menjadi taman bermain bagi kaum kaya yang menyebabkan lonjakan harga properti dan sewa. Pada tahun 2022 saja harga sewa melonjak hampir 30%. Generasi muda Singapura kini menghadapi dilema besar. Bagaimana mempertahankan impian Singapura sambil menyeimbangkan realitas yang semakin sulit? Apakah keajaiban ekonomi ini akan tetap memberikan kesejahteraan bagi semua warganya? Atau hanya segelintir saja yang menikmati manfaatnya? Waktunya telah tiba untuk menikmati arah perjalanan Singapura. Dua pernyataan Perdana Menteri saat itu Lee Hsien Loong pernah menarik perhatian besar. Yang pertama adalah pertumbuhan produktivitas adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kehidupan yang lebih baik. Pernyataan ini tidak dapat disangkal tanpa peningkatan produktivitas, tidak mungkin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Singapura. Namun yang kedua adalah pengakuan bahwa meningkatkan produktivitas sangat sulit. Dan disinilah letak masalahnya. Karena tantangan dalam meningkatkan produktivitas begitu besar, pemerintah tampaknya memilih jalan pintas untuk menggerakkan ekonomi dengan menarik keluarga kaya dari luar negeri dan secara perlahan mengubah Singapura menjadi surga pajak yang membawa konsekuensi berbahaya bagi masyarakatnya. Bagaimana dilaporkan oleh Financial Times? Singapura menerima lebih dari selusin dana investasi setiap bulan melalui skema baru yang dirancang untuk menarik uang dari surga pajak seperti Kepulauan Cayman, Mauritius, dan Bahama. Bagaimana Singapura yang dulunya dikenal sebagai bangsa perdagangan yang bangga, kini dibandingkan dengan tempat seperti Kepulauan Cayman dan Bahama. Pada tahun 2017, hanya ada sekitar 100 kantor keluarga family office di Singapura. Kantor-kantor ini adalah entitas keuangan yang dirancang untuk mengelola kekayaan keluarga-keluarga super kaya dari luar negeri. Namun, pada tahun 2022 jumlah kantor keluarga di Singapura melonjak menjadi 700. Bagaimana pemerintah menarik mereka? Ekonom Profesor Linda Lim memberikan jawabannya. Singapura adalah perantara dan tempat penyimpanan favorit bagi kekayaan kroni dari luar negeri. Mereka tertarik oleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara, seperti insentif pajak, kerahasiaan keuangan, hingga kemudahan memperoleh izin tinggal permanen dan bahkan kewarganegaraan. Namun kebijakan ini membawa dampak yang signifikan. Dengan masuknya uang dalam jumlah besar dari luar negeri, harga properti melonjak, biaya hidup meningkat, dan ketimpangan kekayaan semakin lebar. Pendekatan ini memperkaya segelintir individu, tetapi meninggalkan sebagian besar masyarakat lokal menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Alih-alih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas, pemerintah tampaknya memilih solusi yang lebih cepat dan mudah dengan menjadikan negara ini sebagai tempat menarik bagi investor asing kaya. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Singapura secara keseluruhan?
atau hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok kecil elit. Transformasi ini menggerus identitas asli Singapura sebagai negara yang berlandaskan kerja keras dan kesetaraan. Ketika harga properti terus melambung dan biaya hidup meningkat, semakin banyak warga Singapura merasa terpinggirkan di tanah air mereka sendiri. Dengan langkah ini, apakah Singapura bergerak ke arah yang benar? Negara ini kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kebijakan menarik investasi global memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan dunia. Namun di sisi lain, hal ini memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang merusak kesejahteraan masyarakat lokal. Tantangan terbesar bagi Singapura adalah menemukan keseimbangan antara memanfaatkan aliran modal global tanpa mengorbankan masyarakat lokalnya. Singapura perlu mempertimbangkan kembali arah masa depannya, dengan fokus pada produktivitas yang sejati dan kebijakan yang lebih inklusif. Negara ini dapat memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi semua warganya, bukan hanya untuk segelintir orang kaya dari luar negeri. Ketika Singapura memikat miliarder dari luar negeri dengan janji izin tinggal dan kewarganegaraan, konsekuensinya adalah para orang kaya ini mulai membeli dan memiliki tanah di pulau yang secara terus-menerus digambarkan kepada warganya sebagai sumber daya yang sangat langka. Fenomena ini kini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi di Singapura. Pada tahun 2021, salah satu contoh mencolok adalah pembelian rumah mewah Good Class Bungalow di Bintom Park oleh Anthony Tan, salah satu pendiri dan CEO Grab. Tan yang merupakan warga Malaysia pindah ke Singapura pada tahun 2016 dan memperoleh kewarganegaraan. Ia membeli properti tersebut seharga $40 juta. Demikian pula para pendiri Hidilau restoran hotpot terkenal asal Tiongkok membeli Good Class Bungalow masing-masing seharga $50 juta dan $27 juta. Bukan hanya rumah mewah yang dibeli oleh para pendatang kaya ini. Pada tahun 2022, seorang penduduk tetap PR asal Tiongkok membeli seluruh kondominium mewah berisi 20 apartemen di Eden Estate dengan total $293 juta atau sekitar $15 juta per unit. Ketika miliarder datang ratusan jumlahnya dan membeli properti-properti mahal di Singapura, harga tanah melonjak drastis. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan properti, tetapi juga pada biaya sewa untuk bisnis. Ketika biaya sewa naik, harga barang dan jasa ikut meningkat sehingga menaikkan biaya hidup secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu alasan utama mengapa biaya hidup di Singapura semakin melambung. Fenomena ini menghadirkan dilema besar bagi Singapura. Di satu sisi, masuknya dana asing memberikan dorongan ekonomi yang signifikan dan memperkuat status negara ini sebagai pusat keuangan global. Namun di sisi lain, hal ini menciptakan tekanan besar bagi masyarakat lokal yang semakin kesulitan untuk memiliki rumah atau bahkan menjalankan bisnis tanpa terbebani oleh biaya yang terus meningkat. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan ekonomi yang semakin dalam, tetapi juga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang arah kebijakan jangka panjang Singapura. Apakah dalam jangka panjang negara ini akan tetap menjadi tempat yang layak huni? Jika tren ini berlanjut, masyarakat Singapura mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam menentukan arah masa depan mereka, bahkan kemiskinan atau tergusur oleh pendatang. Itulah dia fakta sebenarnya di balik kemewahan dan kemajuan negara Singapura. Namun tak dipungkiri, masyarakat Indonesia pun banyak yang berbondong-bondong pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura dengan alasan gaji per bulannya lebih besar berkali-kali lipat dari Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.